Euthyrox sebagai pilihan utama untuk hipotiroid. Euthyrox untuk hipotiroid mengandung levothyroxine sodium dengan dua sediaan 100 dan 50 mikrogram. Dikonsumsi pagi hari sebelum makan. 3 karakteristik dari levothyroxine sodium yang memiliki indeks terapi yang sempit adalah: pertama, pasien harus dipertahankan dengan merek levothyroxine sodium yang sama bila tujuan terapi telah tercapai. Kedua, selalu memilih produk levothyroxine sodium yang telah memiliki hasil studi bioekivalensi. Ketiga, bila ada peralihan merek levothyroxine sodium, maka direkomendasikan untuk melakukan tes TSH 6 minggu setelahnya untuk penyesuaian dosis. 3 keunggulan dari Euthyrox. Pertama, mutu dan kualitas terbaik karena kemasan alu-alu blister. Kedua, mudah dalam pemberian variasi dosis karena mempunyai dua sediaan 50 mikrogram dan 100 mikrogram. Ketiga, satu-satunya levothyroxine sodium yang terdaftar di e-katalog. Baik, terima kasih Ibu Reni buat paparannya yang sangat menarik. Ini juga ilmu baru ya buat saya, belum pernah tahu mengenai credentialing proses yang ada saat ini. Terima kasih. Tadi juga di iklan yang barusan lewat kita juga melihat ini berkaitan dengan tadi presentasinya Ibu Lisa ya, bahwa kepatuhan pasien juga merupakan hal yang sangat penting dan itu adalah endpoint. Dan salah satunya tadi kan adalah harga obat atau ketidakmampuan pasien untuk membeli obat. Kalau kita lihat di iklan terakhir ini, Euthyrox ya atau levothyroxine itu ternyata sudah tersedia di JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi sebenarnya ketersediaan dan harga tidak menjadi masalah. Oke, acara selanjutnya adalah diskusi ya. Tadi saya tertarik sekali, kita acara belum mulai, saya sudah lihat sudah ada 2 atau 3 pertanyaan, padahal acara belum mulai ya. Dan saat ini kalau saya lihat di Q&A box itu lebih dari 50 pertanyaan, tetapi pihak Ikatan Apoteker Indonesia sudah membuat summary dari pertanyaan tersebut. Nanti kita akan tayangkan, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ada sedikit pengumuman ya. Kami ingin mengingatkan kepada para sejawat, setelah acara ini, kami persilakan mengikuti post-test melalui link apoteker.or.id. Saya ulangin ya, post-test bisa dilakukan setelah acara ini melalui link apoteker.or dan .id. Kami persilakan kepada pihak IAI untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, bisa tolong di slideshow. Ya, terima kasih pemateri sudah menayangkan videonya semua. Kita mulai dengan pertanyaan pertama untuk Dr. Hendra. Ya, dari pengalaman dokter, berapa banyak pasien yang sembuh dari gangguan tiroid? Lalu faktor utama yang membantu hal tersebut dapat terjadi apa saja, Dok? Silakan, Dr. Hendra. Terima kasih Bu Evi. Saya mesti tekankan bahwa tidak semua penyakit itu outcome dari terapinya adalah cure. Ya, jadi tidak semua outcome terapi itu cure ya. Saya ambil contoh misalkan gangguan tiroid yang mayoritas adalah gangguan autoimun. Ini sebenarnya outcome dari treatment itu adalah remisi. Jadi kata-kata cure ternyata tidak begitu cocok atau sembuh pada gangguan tiroid. Yang kita jadi target pengobatan adalah dia remisi. Kalau kita gagal maka dia akan relapse. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kalaulah kita menangani dengan baik, tentu angka remisinya akan kita dapat cukup besar. Ya, saya mesti tekankan bahwa yang sering jadi kesalahan, terutama dalam mayoritas terapi pada hipertiroid, dalam arti ini adalah grave disease, kadang-kadang kita tidak begitu tepat melakukan penghentian obat, sehingga angka relapse ini terjadi sangat tinggi. Ini yang tadi saya tekankan bahwa
sebaiknya kita mengikuti alur terapi dengan benar, kemudian melakukan dos titrasi dengan benar, kemudian menghentikan obat dengan benar, supaya angka remisinya jadi lebih besar. Saya mesti tekankan, saya kalau ngomong pertama dengan pasien naif, artinya pasien baru, saya langsung tekankan kepada pasien bahwa kita akan ketemu 3 tahun ya untuk hipertiroid. Karena memang dia butuh waktu yang 3 tahun untuk melakukan terapi, baru dia akan punya angka remisi yang lebih baik. Yang mesti ditekankan bahwa prinsip terapi pada hipertiroid dan hipo itu beda. Kalau dia kalau dia kadar hormonnya ekses atau hipertiroid, maka prinsip terapi kita lakukan optimal dose and then titration. Baru ujungnya kita lepas. Sedangkan pada gangguan hipotiroid, ini prinsipnya tetap kita mulai dengan dosis paling kecil and then go slow. Jadi memang beda terapi. Jadi kalau saya boleh sarankan ke Merck, sebenarnya Bu Evi kalau Merck mau bantu saya atau yang lain klinisi, harusnya Iotirox yang 25 kita udah bisa masukkan gitu. Ya, karena untuk apa? Kadang-kadang kita tidak butuh yang 50, kita butuh yang 75. Kita butuh yang tidak butuh yang 100. Kadang-kadang kalau 100 dia malah jadi tertekan TSH-nya. Jadi kalau saya sarankan kita mulai. Kemudian di mana peran apoteker? Saya mesti untuk hipertiroid ya, misalkan ya, kita berikan 15 mg metimazol. Saya lebih senang kasih kalau 15 mg itu 10 mg 1 kali 1 ditambah 5 mg 1 kali 1. Jadi tidaklah diparuh obatnya. Jadi ini juga penting karena kalau kita paruh obatnya kecil, kemudian nanti dia bentuknya akan rusak, tentu kerja obatnya juga akan berbeda. Sedangkan untuk hipotiroid, saya mesti tekankan pentingnya farmasi dalam mengontrol dosis dan kesediaan obat. Yang menjadi isu sekarang adalah janganlah melakukan switching, dan ini ternyata jadi isu bukan di kita saja, malah di Selandia Baru ada banyak obat tiruan levotiroxin, ini malah dicabut karena efek sampingnya begitu banyak dan dia ternyata tidak punya bioekuivalensi yang sama dengan produk original. Jadi saya tekankan bahwa sebenarnya peran farmasi dalam membuat capaian terapi ini sangat penting. Mungkin itu Bu Evi. Baik, Dr. Hendra, terima kasih. Jadi kalau poin yang bisa saya ambil adalah remisi sebagai target pengobatan ya, Dok ya. Jadi betul, jika semakin baik dalam pengobatannya, compliance, kemudian juga adherence gitu ya. Jadi remisinya akan semakin meningkat. betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Terima kasih, Dr. Hendra. Pertanyaan kedua adalah dari sejawat untuk apoteker Lisa, Ibu Lisa. Bagaimana bila pasien lupa minum obat, apakah harus double dosis atau dilewatkan saja? Silakan. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien terkait dengan minum obat. Bagaimana kalau lupa? Nah, kalau lupanya masih dalam waktu yang tidak terlalu lama dari jadwal seharusnya obatnya diminum, boleh sesegera mungkin untuk diminum. Tetapi kalau lupanya sudah harusnya diminum pagi, sedangkan baru ingat itu mendekati waktu minum obat berikutnya, misalkan malam hari, itu bisa dilewatkan saja, dan terlebih dari itu sebelum memutuskan apakah harus diminum atau boleh dilewatkan, kita perlu mengingat dulu karakteristik dari obatnya. Nah, kebetulan di dalam penata laksanaan gangguan tiroid ini, obat yang tersedia baik levotiroxin maupun thiamazol merupakan obat yang long acting, sehingga bisa kalau lupanya sudah cukup panjang, lebih dari 3 atau 6 jam, itu bisa dilewatkan, tidak perlu di double dosisnya. Demikian.
Mungkin penjelasannya. Kalau bisa saya tambahkan sedikit, Bu Evi. Silakan, Ya, Dr. Hendra. Ya. Terutama pada kasus-kasus hipotiroid, karena kita tahu waktu paruh hormon tiroid itu 5 sampai dengan 7 hari. Tadi di slide saya tampilkan European Thyroid Journal yang dia kasih solusi juga kepada kita, terutama pada pasien yang kadang-kadang lupa, kadang-kadang tidak minum. Dia katakan kita bisa berikan seminggu one shot sekali dosis gitu ya. Dan itu ternyata sudah diteliti, dia punya efek terapeutik yang sangat baik dan ternyata efek sampingnya tidak ada. Jadi itu bisa salah satu solusi bagaimana mensiasati kalau pasiennya memang punya lupa atau apa ya, karena memang kita tahu lupa adalah sunatullah sehingga kita mesti punya cara. Mungkin itu dari saya, Bu Evi. Terima kasih, Dr. Hendra. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk Ibu Reni. Oke, bagaimana alur penetapan kredensialing profesi apoteker di rumah sakit selain dengan mitra Bestari? Apakah bisa dibentuk tim kredensial internal rumah sakit agar bisa dikeluarkan RKK? Silakan, Ibu Reni. Ibu Reni. Oke, sambil menunggu Ibu Reni, mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan berikutnya untuk menghemat waktu. Pertanyaan untuk Dr. Hendra lagi. Menarik nih dok, saya pernah menemui pasien ketergantungan obat tiroid. Katanya memang didiagnosa dokter begitu. Dan akan kambuh apabila dia stres. Apakah betul apabila mengalami stres, cemas akan muncul kembali sakit ini dok? Dan apakah obat tiroid jangka panjang itu aman dipakainya? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa waktu terapi, durasi terapi rata-rata adalah 3 tahun. Ya. Tadi saya sudah sampaikan di slide saya bahwa ada beberapa kondisi di mana kita bisa prediksi bahwa ini kalau kita dapat kondisi seperti ini biasanya terapinya lebih panjang. Yang pertama jenis kelamin laki-laki, ini ternyata durasi terapinya lebih panjang. Yang kedua usia yang lebih muda, yang menarik. Kalau dia punya kelainan hypertiroid dan dia datang usia lebih muda, saya biasanya langsung ngomong ke keluarganya, kita butuh waktu yang lebih panjang untuk diterapi. Kemudian kalau punya gondok yang lebih besar, ya, kalau dia punya gondok yang lebih besar, kemudian datang dengan hipertiroid, ini biasanya juga dia butuh waktu terapi yang lebih panjang. Kemudian dengan hormon tiroid yang sangat tinggi, ini juga kita bisa prediksi bahwa kita akan butuh durasi terapi yang lebih panjang. Dan terakhir, kalau kita bisa periksa tiroid antibody, TSA reseptor antibodinya sangat tinggi, kita bisa prediksi bahwa ini dia pasti butuh terapi yang lebih panjang supaya kemungkinan remisinya jadi lebih kecil. Jadi istilah ketergantungan kayaknya tidak ada gitu ya. Saya mesti katakan kadang-kadang menyampaikan bad news ini juga harus dengan bahasa yang benar ya, karena ketergantungan itu tidak enak didengar ya. Kalau saya bilang waduh ini adiktif istilahnya ya. Jadi saya pikir kalau menggunakan kata-kata bad news atau tidak begitu happy untuk pasien, sebaiknya kita menggunakan teknik yang benar supaya dia malah tidak lebih jelek kepatuhannya. Mungkin itu Bu Evi. Baik, terima kasih Dr. Hendra. Memang kadang-kadang istilah membuat jadi salah pengertian ya dok ya. Jadi mungkin yang tepat adalah bukan ketergantungan, tetapi memang ini terapi jangka panjang dan target treatmentnya adalah seperti tadi disampaikan oleh Dr. Hendra adalah remisi gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi target pengobatannya. Baik, bisa ke Ibu Reni sudah kembali. Kita bisa kembali ke pertanyaan untuk Ibu Reni sebelumnya. Ya, oke. Tadi ada pertanyaan Bu. Ya, oke.
bagaimana alur penetapan kredensialing profesi apoteker di rumah sakit selain dengan Mitra Bestari? Apakah bisa dibentuk tim kredensial internal rumah sakit agar bisa dikeluarkan RKK? Silakan, Bu. Ya, tadi seperti yang slide yang saya sampaikan bahwa bisa dibentuk tim atau komite tenaga kesehatan lain, atau bisa juga dibentuk internal jika SDM-nya tenaga kesehatan lainnya kurang, bisa dibentuk tim kesehatan tim kredensialnya terdiri dari mungkin bagian SDM-nya, kemudian ditambah dengan Mitra Bestari. Jadi nggak masalah kalau memang ingin dibentuk tim kredensialing internal di rumah sakitnya. Namun tadi ada persyaratan bahwa tim Mitra Bestari tersebut tentunya harus yang kompeten. Kompeten itu bisa dilihat dari apa ya? Apakah dia sudah punya pengalaman yang memang bisa atau bisa diyakini untuk bisa melakukan kredensialing. Jadi bisa dilakukan oleh tim kredensialing internal rumah sakit. Begitu Bu Evi. Baik, terima kasih Bu Reni. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab dengan jelas ya bagi ke penanya. Oke, kita lanjut lagi ke Ibu Lisa. Nah ini ini menarik nih. Ini nanti juga bisa bicara mengenai switching nih ya. Pemberian obat tiroid harus hati-hati. Mungkin ini kaitannya karena neurotherapeutic index itu ya Ibu Lisa ya. Walau isi sama tapi mereknya berbeda. Bisa tolong dijelaskan lagi mengapa demikian? Ya, terima kasih. Betul sekali Bu Evi. Jadi khususnya obat yang memiliki indeks terapeutik yang sempit, ini perlu kehati-hatian bahwa untuk menjaga sejumlah kadar obat di dalam darah pada kondisi tunak yang efektif itu adalah hal yang sangat diperlukan. Kemudian untuk kondisi gangguan tiroid sendiri juga yang menjadi tujuan dari pengobatan di sini adalah tercapainya kondisi eutiroid. Sehingga pada obat yang rentang terapinya sempit, kita harus mengingat karakteristik atmanya. Kalau dilakukan penggantian merek, tentu saja akan mempengaruhi karakteristik atme dan juga jumlah obat yang tersedia di dalam darah atau bioavailability-nya itu menjadi sangat penting. Apalagi untuk levotiroxin juga memiliki karakteristik farmakokinetik yang cukup unik. Artinya, bioavailabilitasnya pada kondisi eutiroid ternyata tidak sama ketika seorang pasien itu berada pada kondisi belum eutiroid. Sehingga penggantian merek itu tentunya akan sangat mempengaruhi clinical outcome-nya. Sehingga pemantauan terhadap respon klinis akan sangat diperlukan sekali. Sehingga tidak demikian mudahnya kita itu melakukan penggantian merek. Belum lagi pertimbangan terkait dengan pentingnya kondisi eutiroid dan apa yang akan terjadi kalau dilakukan penggantian merek dan pasien itu mengalami perubahan di dalam outcome klinisnya, artinya keseimbangan hormon tiroidnya menjadi berubah lagi. Itu akan menjadi sangat penting bagi seorang apoteker untuk mempertimbangkan hal itu. Jadi penggantian merek itu tidak bisa dengan mudah kita lakukan ya, karena patient safety dan juga memelihara ketercapaian target terapi obat yang sebelumnya sudah tercapai itu menjadi lebih penting. Kemudian yang kedua, faktor bahwa seorang pasien itu adalah individu yang mungkin bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi faktor individual dan rentang terapi sempit itu juga menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga, banyak sekali riset yang mungkin bisa kita baca dan itu menjadi pertimbangan mengapa penggantian merek pada obat rentang terapi sempit ini amat sangat penting dan tidak bisa dilakukan sedemikian mudahnya. Ada banyak penelitian bahwa ternyata setelah levotiroxin ini ganti merek, ternyata pasien ini mengalami serangkaian perubahan klinis. Dan itu penting sekali ya bagi seorang apoteker. Jadi bukan hanya melihat yang penting bahan aktifnya sama, atau produk itu sudah melalui uji BA dan BE. Ternyata ada faktor lain yang perlu diperhatikan. Faktor pasiennya sendiri dan faktor keseimbangan atau regulasi dari
hormon tiroid itu juga sangat individual. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.